Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Agus Pratama. Saya mahasiswa Teknologi Medik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Untuk kita lebih jelaskan lagi, kalau saya dari Universitas Airlangga, di sini bakal ada videonya. Cek misal. Oke, tadi sudah dilihat kan video profil Universitas Airlangga. Jadinya bisa dikatakan kalau saya benar-benar dari UNER. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu sistem cerdas. Sistem cerdas ialah satu sistem yang dibuat untuk meniru pola perilaku manusia. Apa pola pikir? Atau apa pola pikir? Ya jelas pola pikir lah. Kalau pola perilaku namanya robot. Tapi robot juga salah satu sistem cerdas, tapi itu termasuk dalam AI. Di sini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu sistem cerdas. Tadi kan telah saya jelaskan. Sistem cerdas tersebut kaget. Jadi saya jelaskan sekali lagi atau saya tekankan sekali lagi bahwa sistem cerdas itu ialah satu sistem yang dibuat untuk menyerupai pola pikir manusia. Pola pikir yang saya maksud di sini adalah pola pikir seorang pakar atau seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Gimana? Bener gak? Aduh, iya gak? Mungkin pada bingung apa hubungan antara seorang pakar dengan sistem cerdas. Jadi gini, hubungannya antara keduanya dapat digabungkan dan cara sistem cerdas ini dibuat atau diberi pembelajaran dari seorang ahli atau seorang pakar tersebut. Bagaimana cara memberi pelajaran tersebut? Cara gampangnya gini, mesin tersebut akan diprogram oleh programmer yang dimana pada awalnya programmer tersebut akan mengamati terlebih dahulu bagaimana ahli atau seorang pakar tersebut melakukan suatu kebiasaannya dalam melakukan pekerjaannya. Setelah diamati, barulah programmer tersebut membuat codingannya. Sebagai contoh, seorang dokter ahli jantung yang pada biasanya atau pada pola pikirnya jadi gini, sebagai contohnya gini, seorang dokter ahli jantung yang pola pikirnya akan dijadikan pembelajaran oleh sistem cerdas. Misalnya, parameter yang akan biasanya diambil oleh seorang dokter ahli jantung itu apakah dia merokok, kemudian apakah jantungnya berdetak secara normal atau tidak. Kemudian parameter tersebut oleh programmer akan dimasukkan ke dalam datasheet atau program dan hanya diberi nilai 1 dan 0. Dengan nilai 1 itu adalah iya dan nilai 0 itu adalah tidak. Kemudian setelah programmer memberi data tersebut, maka dibuat codingannya dan dimasukkan ke dalam sistem cerdas. Dan oleh sebab itu, maka penelitian dasar dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan. Setelah program tersebut diberi pembelajaran, barulah sistem tersebut akan bekerja secara optimal atau secara maksimal. Oke? Dalam sistem cerdas ini terdapat 3 aspek. Tadi kan saya bilang contohnya. Terus sistem cerdas itu artinya apa? Sekarang saya akan menjelaskan
tiga aspek tersebut, tapi saya tidak menjelaskan ketiga-tiganya, tapi saya akan menjelaskan salah satunya. Ketiga aspek sistem tersebut ialah yang pertama ada AI atau Artificial Intelligence, yang kedua ada NN, Neural Network, dan yang ketiga ada Fuzzy Logic atau logika fuzzy. Di sini saya akan menjelaskan apa itu logika fuzzy. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu logika fuzzy atau fuzzy logic. Jadi, fuzzy secara bahasa dapat diartikan samar, atau dengan kata lain, logika fuzzy adalah teknik atau metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang mempunyai banyak jawaban. Oke, jadi gini, pada dasarnya logika fuzzy merupakan logika yang bernilai banyak dan yang mampu mendefinisikan nilai diantaranya. Maksud saya nilai diantara keadaan yang konvensional seperti benar salah, iya atau tidak, dan lain-lain. Fuzzy logic pertama kali dikembangkan oleh Lutfi Azadeh pada tahun 1965. Oke, pasti kalian pada banyak tanya kan, kenapa logika fuzzy ini banyak digunakan? Jadi gini, logika fuzzy ini digunakan karena berbagai alasan. Yang pertama, konsepnya mudah dimengerti. Yang kedua, fleksibel ya. Jadi, yang ketiga, menggunakan bahasa alami. Dan yang keempat, memiliki toleransi terhadap data-data yang tepat. Oke, jadi tadi sekilas tentang logika fuzzy dan kenapa alasannya. Setelah ini, bakal ada contoh-contoh dari logika fuzzy. Penasaran? Check this out. Nah, jadi contohnya dari logika fuzzy adalah yang bisa kita ambil contohnya yang dari zaman sekarang deh, mobil-mobil Eropa sekarang, pada ngerti kan mobil-mobil Eropa, mereka bisa dapat parkir sendiri, ada sistem apabila pengemudinya tersebut mengantuk, dan ada pengereman otomatis apabila, jadi ada sensor gitu di mobilnya sama di depannya, jadi kemungkinan untuk menabraknya itu kemungkinannya dapat diperkecil. The tested cars are driven towards the rear of a Euro NCAP vehicle target, which replicates a car in front. AEB city systems are assessed by Euro NCAP at a speed range of 10 to 50 kilometers per hour, with stationary targets which replicate a car not noticed by the driver due to distraction. Even at lower speeds, the driver does not have sufficient time to respond to a warning. Interurban systems are more complex, and they use radars and sometimes cameras in sensor fusion to constantly monitor the traffic situation around the vehicle. If there's a potential collision, the system will warn the driver. If the driver doesn't react, then the system can take over and automatically brake to avoid the collision occurring. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi, walaupun saya banyak gak jelasnya, walaupun saya banyak bercandanya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam. Ciao.